Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku akan coba mengedit awalnya gitu ya, website dari komunitas Ruang Wacana ya. Komunitas Ruang Wacana di ruangwacana.id. Ya, aku akan coba share screen dulu. Oke. Jadi aku lagi di... Kok video keputus ya sama Mas Hendy? Kenapa? Videonya keputus. Aku lagi share screen. Oke, sorry Mas, tadi barusan keputus. Ya, jadi biasanya Oh, oke hitam oke. dulu, Sekarang habis itu tampil lagi gitu. Sekarang udah tampil. Udah tampil? udah muncul share Oke. screen-nya. Oke. Nah, jadi ini website Ruang Wacana yang masih dalam bentuk template ya. Jadi ini aku pakai template dari Astra Pro dan juga Elementor dan juga Astra Premium Sites. Nah, ini kan Ruang Wacana adalah website yang bisa dibilang isinya tulisan-tulisan dari membernya. Ini aku lagi ditemenin sama Kak Yulinar yang salah satu founder dari Ruang Wacana ini. Oke, so ini masih tampilan awalnya. So let me login ya. Jadi nanti setiap usernya, jadi Amalia sama Dilan sama Nabila punya user sendiri-sendiri yang bisa digunakan untuk login, gitu ya. Nah, terus bisa posting. Oke, sekarang sebelum fokus ke homepage, aku akan fokus ke posting dulu. Jadi posting itu nanti akan ada menu di sini. Ini kan masih yang sebelumnya gitu ya, yang dari template. Sorry Mas, suaranya Mas Hendy bisa agak besar nggak? Halo, tes tes. Suaranya Mas Hendy kecil banget. Oke, Oke, tes. Sekarang udah kedengaran belum? udah lumayan. Oke. Nah, Oke. ini ada contoh. Tapi gimana kalau kita posting sendiri gitu ya? Jadi di menu WordPress ini kita bisa masuk post, habis itu kita klik add new. Ya. Anggap aja kita punya sebuah posting tertentu gitu ya. Nah, aku akan coba cari di tempat lain dulu gitu ya. Sekedar buat contoh lah ya. Sekedar buat contoh post. Oke, let me see. Misalnya ini ya. Anggap aja ini. Nah, jadi aku punya tulisan nih, aku bisa post di sini. Aduh, jadi berwarna-warni. Biasa aja deh. Wait. Oke, tapi ini kenapa warnanya gitu ya? Oke lah. Ini kayaknya setting dari WordPress sebelumnya ya. Oke. Nah, lalu misalnya kita punya hashtag. Jadi ada beberapa cara untuk masukin hashtag di sini nih, teks. Jadi misalnya nih, jadi kalau di sini hashtagnya bisa bebas ya, nggak harus gabung. Indonesia. Oke, contoh aja. Jadi yang di dalam teks nggak perlu ada hashtagnya sebenarnya. Oke. Terus kita kasih judul. Oke. Oke, contoh seperti ini ya. Nah, jadi tadi yang aku bilang, kalau ada judul, isi, sama tag, sama kategori. Oke. Jadi ini harusnya kita punya kategori tertentu ya. Anggap aja salah satu kategori yang ada kesejahteraan sosial lah ya, misalnya. Aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi let's say kita punya kategori ini. Oke. Nah, kalau menurutku tinggal satu yang perlu adalah feature image.
Tapi nanti dulu aku tes kalau nggak pakai feature image hasilnya kayak apa. Nah, ini kita bisa publish. Oke. Nah, kita publish kan, kita bisa klik view post di sini. Nah, hasilnya kayak gini di webnya. Ini masih berupa template, tapi ada ini, terus ada ya ada ini ya, kesejahteraan sosial dan lain-lain. Nanti warna dan lain-lain bisa diedit ya, warna, font juga disesuaikan dengan keinginan. Oke, nah setelah itu ada yang kurang kalau untuk post menurutku adalah ini kita bisa edit post lagi. Itu feature image. Jadi tadi yang aku bilang feature image itu biar menarik gitu ya. Kita bisa cari, misalnya aku klik di sini set feature image. Lalu aku bisa cari di free image from Pixabay. Jadi kita bisa upload juga gitu ya ke sini. Nah, kalau kita upload maka dia akan masuk di websitenya dan bisa dipilih lagi. Tapi kita juga bisa cari. Contoh misalnya, ini sebenarnya ada gambar ya di sana. Tapi aku cuma mau ngasih ilustrasi aja bahwa kita bisa mencari gambar di luar kalau belum ada gambarnya. Tapi habis itu aku juga akan kasih, kayak misalnya contohnya ini ya. Ini kan ada gambar nih. Anggap aja aku suka dengan gambar ini, so aku save dan insert. Oke, dia akan download dan dia downloadnya langsung ke websitenya gitu ya. Jadi gambarnya harus kita download ke komputer, habis itu diupload lagi. Kalau mau seperti itu pun juga bisa. Tapi ini lebih cepat karena nggak perlu lewat komputer kita, udah langsung di sana. Terus kita update. Oke, kita bisa klik view post di situ. Atau linknya sebenarnya juga ada di sini ya. Link view postnya ada di sini. Kita bisa open link in new tab. Oke, nah maka dia akan jadi gambar. Dan ini akan lebih menarik gitu ya kalau ada gambarnya. Ini gambar ini juga akan tampil nanti kalau ada halaman depan. Nah, jadi misalnya ada blog di sini, ini background-nya masih ini, tapi nanti akan diubah kan pasti kan. Oke, nah terus dia akan tampil kayak gini. Jadi yang sekitar-sekitarnya di-ignore dulu ya. Sekitar-sekitarnya di-ignore dulu, nanti akan kita update. Tapi ini adalah workflow yang akan dilakukan sekali seminggu gitu ya. Kalau tadi dibilang udah ada tulisan, ya udah ada tulisannya diketik, masukin sini, terus dia akan jadi satu, ya akan muncul di halaman depan gitu ya. Habis itu ada gambarnya, ada tulisannya, ini bisa diklik. Oke, ini yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak dari Lia? Udah clear sih tadi. Maaf, cuma tadi suaranya Mas Hendy cukup putus-putus sih. Cuma tadi udah ngerti kok. Kayak tadi step-stepnya udah ngerti. Oke. Sip, berarti lanjut ya. Oke, jadi ini kan sebenarnya gambarnya gambar kita sendiri. Jadi aku bisa edit post ini, terus aku set di sini gambarnya. Aku akan replace gambar ini dengan gambar punya kita sendiri gitu. Karena memang harusnya kita punya gambar sendiri. Let me see. Oke. Oke, jadi aku punya gambar di sini, aku bisa upload gambarnya di drag and drop dari desktop. Nah, maka setelah selesai upload, itu ini saran, kalau bisa gambar itu juga ada tulisan minimal cuma sebaris gitu ya. Jadi misalnya tadi kan mana sih judulnya tadi ini? Oke. Jadi ini gunanya buat SEO gitu. Kita bisa taruh ini di. Halo Mas. Halo?
Hilang lagi kah suaranya? Oke. Tadi suaranya keputus, tapi nggak apa-apa, Oh, nggak gitu. apa-apa. Lanjut aja ya. Oke. Nah, jadi ada bisa kita masukkan tulisannya di sini. Oke, lalu set feature. Ini walaupun mungkin nggak tampil, tapi akan dipakai buat Google SEO gitu ya. Jadi biar Google tahu ini gambarnya tentang apa sih sebenarnya. Nah, jadi kalau ada orang mencari keyword tersebut, kalau nggak muncul di artikelnya bisa juga nyampainya di gambar, gitu ya. Nah, kalau udah kita update ya, udah diupdate kan, maka kita bisa refresh. Nah, hasilnya kayak gini. Oke. Oke, ini contoh satu artikel yang sudah done, gitu. Nah, terus next step-nya adalah kita bisa mengkustomisasi. Jadi aku maksudnya satu tampilan dari artikelnya dulu, baru nanti kita balik ke halaman depannya gitu ya. Karena kalau kita mulai dari halaman depannya dulu, tapi kita nggak punya artikel, nanti jadinya tetap aja kosong. Makanya aku isi artikelnya dulu, minimal ada satu, nanti habis itu baru ke halaman depan, oke, kira-kira itu nanti tampilnya di mana. Oke. Nah, lalu oke, ini tadi kan kalau kategori udah muncul di sini, walaupun di menu belum ada. Nah, kan berarti harusnya ada menu kategori ya di atas ya. Nah, nanti kita akan lihat gimana caranya. Sama teks, ini sebenarnya harusnya ada teks, tapi juga belum ada. Oke, so di mana kita mengeditnya? Jadi di WordPress ini kita bisa masuk ke dashboard namanya. Jadi di dashboard kita bisa mengedit, menambahkan post dan lain-lain. Di sini juga ada bisa ngedit kategori, ada teks. Nah, kita juga bisa mengedit appearance dari timnya itu sendiri. Terus struktur dari blog itu kayak apa. Jadi kita masuk menu ini. Jadi untuk awal setting website, semua ada yang di appearance ini boleh diutak-atik ya. Ini boleh diutak-atik untuk menyesuaikan dengan keinginan kita itu maunya seperti apa. Nah, yang tadi itu kan kita kan udah capek-capek masukin tag nih. Mana tadi tagnya? Ini kan. Tapi kok belum tampil di sini. Nah, karena memang ada kustomisasi yang perlu dilakukan. Jadi setelah kita masuk ke kustomisasi tadi, kita bisa masuk ke blog. Lalu ada yang sifatnya daftar, terus ada juga yang sifatnya single post. Nah, kita lihat nih, di single post apa aja yang bakal tampil. Ada feature image, title, comment, kategori. Nah, author mungkin bisa diperhatikan kalau tadi author nggak tampil ya. Padahal kan harusnya author tampil. Jadi biar tahu nih siapa yang nulis. Gitu kan. Apakah itu Dilan atau Lia atau Nabila. Gitu. Maka author kita tampilin, tag kita tampilin, publish date juga perlu nih. Oke, publish date juga perlu. Lalu ya udah, ini dulu ya. Ini sebenarnya kita bisa cek kalau aku browsing ke sini ke blog. Terus habis itu aku klik ini. Nah, ini sekarang kan kelihatan nih, ada teksnya di sini. Terus di sini ada by Hendy Irawan. Oke. Minimal itu dulu. Nanti akan ada profil, tapi mungkin nggak hari ini. Yang penting informasi yang penting itu sudah tampil gitu ya. Nah, kalau kita udah cukup senang dengan ini, kita bisa edit. Ini sebenarnya setiap ini kita bisa sebenarnya kita bisa custom ya, kayak urutannya ini misalnya mungkin komennya di bawah aja di yang terakhir gitu ya. Nanti di sini kan pindah leave comment-nya di yang bawah. Gitu ya. Terus tipografi ini juga kita bisa setting misalnya size-nya berapa. Kalau warna di setting yang lain. Oke. Ini akan aku save dulu. Setidaknya untuk halaman blog post itu udah sudah ada gitu ya. Sudah ada isinya. Oke. Nah, kalau udah baru setelah ini akan aku set homepage-nya. Homepage-nya berarti dari logo, terus habis itu nanti menu-menu yang di sini diganti, terus isi dari ya masing-masing di sini itu apa aja. Yang hal-hal yang nggak perlu nanti itu bakalan kita delete gitu ya.
Tapi kalau yang enggak ya berarti bisa kita update. Oke, ini contohnya kan ini bisa diedit langsung. Alright. Oke, sebelum masuk ke ngedit halaman depan, ada yang mau ditanyain nggak sama Lia? Untuk ini udah clear sih Mas. BTW, ini kalau misalkan aku masuk ke websitenya Ruang Wacana bisa ya? Bisa aja. Jadi Mas semua Hendy lagi perubahan, buka loh. kenapa? Ini kan Mas Hendy lagi buka websitenya Ruang Wacana kan? Betul. Oh iya, aku sambil coba buka ya Mas ya. Boleh, silakan. Jadi di sini Siap. konsepnya meeting sekarang lebih ke kamu nonton aja, aku melakukan. Oh oke deh. Tapi kamu bisa, kalau misalnya mau nyoba sendiri mungkin untuk meeting yang next time. Oh iya, boleh. Konsepnya lebih ke Nanti udah nonton aja sambil, tapi kamu nanya gitu ya, kamu nanya ke feedback itu kenapa kok gitu dan seterusnya. Oke deh. Mungkin nanti aku minta video, ini kan Mas Hendy recording, mungkin nanti aku minta kali ya. Jadi kalau misalkan aku ada yang miss, aku bisa flashback lagi. Oke deh, bisa lanjut Mas. Nah, emang ini akan direcord dan di-publish ya. Oke. Karena aku pikir di sini nggak ada yang private kan ya. Di sini semuanya sesuatu yang public, semoga bisa jadi bermanfaat buat teman-teman juga. Nah, My Blog. Mungkin yang paling awal logo dulu kali ya. Ini logo kita sendiri. Nah, jadi di customize tadi, kita bisa masuk ke logo itu kalau nggak salah di global ya. Bukan, header. Oke, header, site identity, lalu logo ini bisa diganti. Oke, nah aku bisa change logo. Nah, berarti logonya kita harus upload sendiri. Bentar, aku ambil dulu logonya. Oke, jadi ini aku punya logo, Ruang Wacana, aku bisa drop ke sini. Oke, jadi logo. Lalu aku bisa select. Nah, ini nanti akan aku edit biar agak lebih, apa ya, ini soalnya terlalu banyak margin, tapi bisa diedit gitu ya. Nah, jadi kita bisa crop biar nggak terlalu, apa ya, ya, intinya nanti marginnya biar dari webnya aja yang ngasih margin. Nah, jadi aku crop, ini buat logo. Oke. Nah, kalau udah, nah ini bisa disesuaikan ukurannya. Aduh, kecilan. Oke. Right. Nah, anggap aja kira-kira segini ya. Nanti bisa diubah lagi sesuai dengan keinginan. Lalu kita juga bisa ngecek ukuran untuk misalnya di mobile. Jadi misalnya di mobile, kita bisa klik di sini, oh ternyata bentuknya gini. Kalau misalnya kurang pas, bisa diatur-atur sendiri nanti. Ini yang untuk tampilan tabletnya, ini yang tampilan desktop. Jadi ini udah otomatis menyesuaikan mau dia di desktop atau di tablet, atau juga di mobile phone. Nah, kita bisa ngecek sesuai apa enggak gitu ya tampilannya. Oke, nah ini kalau kita update, nah, kita publish ya. Lalu habis itu aku masuk ke sini, terus aku refresh halamannya. Lia juga silakan ya. Ini boleh dicek sendiri di sana, bisa di mobile atau di komputer, logonya udah berubah. Gitu. Lalu, nah, cuman di sini yang berubah masih baru logonya. Cuman kayaknya ini tulisan ruang wacanya terlalu kecil. Jadi mungkin saranku either ini cuman RW habis itu ruang wacanya taruh sebelah kanan, atau di sini juga ada site title-nya di display. Nah, jadi kalau di display nanti jadinya ada tulisan di sini. Mungkin aku kasih inline. Nah, jadi dia tampil di sini. Cuman kalau dia tampil di sini, mungkin logonya harus aku crop lagi gitu ya. Jadi biar cuman logo utamanya nggak pakai tulisan. Oke. Karena tulisan ruang wacananya sendiri udah ada di sebelahnya gitu ya. Oke. Nah, jadi gini. Oke, kalau udah aku bisa publish. Oke. Silahkan kalau mau di-refresh ya sama Lia bahwa ini sudah sesuai. Kalau nggak sesuai, nggak suka dengan fontnya gimana? Bisa diedit sendiri gitu ya. Jadi ini di tipografi bisa di-set size-nya berapa, fontnya nanti itu ada menu sendiri kalau buat font. Ya.
Sama tagline, boleh kalau mau dikasih display, jadi di bawah ada tagline-nya di sini. Oke. Publish, nanti muncul di webnya sebenarnya. Sebenarnya sih sama aja ya, mau di review di sini langsung. Jadi setiap kali kita ngedit, dia langsung otomatis preview. Tapi yang bisa lihat cuma aku sendiri. Tapi begitu dipublish, maka semua orang akan bisa ngelihat juga. Gitu. Oke. Nah, lalu cuman kalau dia perhatiin, yang berubah itu baru logo yang di sini, tapi logo yang di tab ini nggak berubah. Ya, kalau di mobile pun juga, kalau dicek belum berubah, itu kita bisa mengeditnya dari side icon. Nah, kita bisa pakai yang udah ada logonya, side iconnya kita bisa crop lagi. Nah, cuman bedanya sama logo biasa, oke. Oh, dia nggak bisa lebih kecil lagi dari ini ya, oke lah. Jadi mungkin file logonya perlu agak yang gede gitu ya. Jadi kalau mau press di sini, nanti bisa digedein. Biar nge-cropnya bisa lebih pas. Nah, perhatikan bahwa di sini icon yang di sini udah kelihatan. Cuman terlalu kecil gitu ya. Jadi mungkin nanti perlu, mungkin tadi karena logonya dikirim lewat WhatsApp, jadi perlu logo yang agak lebih gede. Oke, kalau udah aku publish, nah jadi dia akan muncul di side icon. Nah, di sini. Jadi ini kita sampai sini baru mengedit header-nya aja. Logo, header, sama ini title, sama tagline, sama side icon. Tapi udah beres. Satu-satu gitu ya, satu-satu. Di halaman depannya pun kalau kita klik, dia juga akan berubah. Alright. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini udah clear sih, Mas. Mungkin nonton lagi kali videonya. Tapi udah clear sih. Oke. Jadi ini karena Mas Andi, jadi kemarin itu emang aku kan nyoba ini kan, nyoba ganti foto profile yang ada di website kan belum diganti tuh foto profilenya, belum masukin logonya. Soalnya kemarin aku edit profile itu nggak bisa langsung muncul gitu ya, nggak bisa langsung diubah gitu, harus masuk kemana dulu gitu. Ternyata emang kenapa kayak gitu ya? Wah, aku kurang tahu. Mungkin nanti habis ini juga akan aku set user buat kamu. Nanti kamu bisa coba sendiri kalau misalnya lagi longgar gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan, kamu tinggal di screenshot aja errornya kayak apa, kenapa kok nggak tampil gitu. Oke. Siap, Mas. Nah, ya, oke. Bisa lanjut. Kalau gitu sebelum aku, yang berarti yang bagian ini udah beres. Nah, tinggal yang bagian menu ya. Nah, sebelum sampai ke sana, aku akan bikinin user buat kamu minimal, tapi nanti juga akan bikin user buat Dilan dan Nabila, biar aku bisa biar bisa login gitu ya. Jadi loginnya biar nggak pakai user kayak ini kan user default gitu ya. Jadi rekomendasinya adalah usernya setiap orang punya user sendiri-sendiri aja gitu. Dan kalau memang dia admin, ya dia nanti dikasih role sebagai admin gitu ya. Sedangkan user yang admin kayak gini sebaiknya mendingan nggak usah aja sama sekali gitu. Jadi biar setiap user punya. Oke, sekarang aku akan bikin. Ini juga kalau kamu mungkin nanti setelah ini kan usernya aku buatin buat Lia. Nanti Lia habis itu bisa nyoba sendiri untuk nambahin user yang Nabila dan Dilan gitu ya, sebagai administrator biar punya akun sendiri-sendiri dan nanti punya profil sendiri-sendiri. Aku kasih contoh aja kalau yang punya user sendiri-sendiri dan nanti ada profilnya, itu contohnya kayak gini nih. Oke. Nah, ini kan blognya dari Lovia ya. Lovia Team, about Lovia. Nah, ini kan ada blog. Basically adalah tulisan-tulisan kan. Nah, nanti tampilannya kalau kebetulan kalau dikata kayak gini, tapi setiap blog ada usernya juga gitu kan.
Karena kan harus tahu kan penulisnya siapa, kan penulisnya bukan Ruang Wacana, tapi masing-masing penulis gitu ya. Contoh kalau di sini, oke, nah ini juga. Nah, jadi kalau dibuka blognya kayak gini, terus nanti ada profil. Wah ini kebetulan blognya panjang banget ya. Nah, jadi ada profilnya di sini. Kebetulan dia profilnya cuma header gitu doang. Terus misalnya yang ini, jadi nanti setiap user bisa punya about di sini. Dia bisa nampilin apapun yang diinginkan tentang dia gitu kan. Foto juga serah dia gitu kan. Atau namanya mau nama pena pun juga silahkan gitu ya. Ini juga contoh itu. Nanti akan ada, tapi mungkin nggak sekarang. Next meeting aja lah. Yang penting biar websitenya dulu udah kebentuk. Oke. Jadi itu gunanya kenapa punya user sendiri-sendiri satu orang. Kalau enggak kan nanti admin. Profilnya jadi profil admin, bukan profil penulisnya. Oke. Wait. Ini. Nah, jadi ini cara kita bikin user, kita masukin username, email, namanya, websitenya dia atau IG-nya dia. Ini kalau diklik show password, jadi dia otomatis generate password gitu ya. Kalau diklik show password nanti akan tampil, saya nggak akan tampilkan. Nah, tapi nanti user akan dapat email nih dari akun barunya. Jadi nanti lihat bisa dicek. Nah, defaultnya role-nya subscriber. Jadi subscriber itu dia cuma punya akun buat komen, tapi dia nggak bisa ngedit apapun. Dan dia nggak bisa masuk ke dashboard. Nah, jadi aku akan set ini sebagai administrator. Jadi kamu bisa mengedit semua yang tadi aku bilang. Oke, terus habis itu add new user. Maka dia akan send email. Nanti Lia bisa cek ya. Dia bisa cek. Di sini bisa nanti bisa set gambar dan lain-lain nanti belakangan. Next aja. Yang penting kita set webnya dulu. Karena itu nanti butuh install plugin buat ngeset user profile foto avatar itu ada plugin sendiri. Ya, menurutku bukan saat ini. Oke. Nanti Lia bisa coba tambahkan teman-teman yang lain ya. Nah, lalu next-nya adalah kita edit si menu. Menu ini di mana sih? Kan tadi yang utamanya kita harusnya punya menu untuk setiap kategori gitu ya. Nah, ngedit kategori di mana sih? Ngedit kategori ada di post, lalu kategori. Atau Lia bilangnya rubrik ya. Nah, untuk setiap rubrik harusnya kan ada menunya. Oke, rubriknya apa aja nih, Lia? Coba aku didikte. Beberapa aja sebagian yang kebayang. Coba di-unmute dulu. Unmute dulu. Oh ya, rubriknya kita ada 3. Jurnalistik, kemudian jurnalistik, apa ya? Oke, jadi aku tambahin dulu ya jurnalistik. Jadi kita tambahin di sini. Habis itu add new kategori. Harusnya sih ini ditulis ya deskripsinya ya. Jurnalistik itu deskripsinya apa ya? Deskripsi rubrik ya. Coba kamu secara lisan aja, jurnalistik itu apa sih? Artikel tentang apa nih? Oke, apa ya? Artikel, atau tulisan? Artikel tentang apa ya? Wait, I cannot think for now. Artikel. Dan wartawan. Aku jadi pause gini ya. Ya, jurnalistik dan wartawan. Ya, artikel tentang apa ya? Current fenomena apa sih itu? Ya, current fenomena. Ya, fenomena terkini yang akan dibahas, yang akan dikupas dengan menggunakan teori-teori kritis. Entah ini ngarang ya Mas ya, ntar aku benerin lagi. Nggak apa-apa, ini memang bisa diedit kok. Aku cuman kasih tahu biar, karena ini best practice gitu ya. Ini best practice buat Google SEO, ada deskripsinya kayak gitu.
Ini bisa diedit next time. Oke. Oke. Mau lanjut atau titik di sini? Titik aja deh dulu. Setidaknya Oke. aku ngerti. Oke. Nah, terus apa lagi nih rubriknya? Rubriknya satu lagi apa ya? Kritik seni kalau nggak salah. Kritik gini. Kritik seni. Kritik Kritik seni. Iya. Gini, oke. Ntar aku lupa semester, aku coba ini lagi. Oke, deskripsinya. Deskripsi, iya, apa ya? Kritik seni tidak hanya merupakan sebuah kritik. Hanya merupakan sebuah kritik. Sebuah kritik, namun juga apresiasi terhadap seni, apa ya? Terhadap seni, terhadap kritik seni yang juga merupakan apresiasi terhadap seni yang akan dikaji dengan menggunakan, ya udah kayak gitulah, yang akan dikaji dengan Teori kritis. menggunakan teori kritis. Dah. Oke. Terus ada lagi terakhir? Iya. Yang terakhir apa nih? Ada lagi satu tapi aku lupa. Satu Oke. lagi apa ya? Ada udah. 3 sih memang kita lupa. Oke. Nah, kategori ini kalau misalnya nanti rubriknya banyak, itu nggak harus flat ya. Jadi di sini bisa pilih parent kategori. Jadi kalau misalnya punya rubrik, terus ada sub rubrik, itu juga bisa. Nah, kita udah tambahkan di sini, terus kita cek nih, benar nggak dia berubah si menu awalnya. Nah, ternyata belum berubah. Jadi kita perlu mengedit sendiri menu. Nah, menu kita ngeditnya di bagian appearance, terus menus di sini. Oke. Nah, jadi kita punya primary menu di sini. Oh, ini udah sempat dibuat ya menunya ya? Oke. Sempat dibuat ya. Ya, tapi menunya jadinya di sini ya. Primary menu. Oke. Nah, jadi ini primary menu yang digunakan. Lalu kita pilih nih kategori ya. Kategori. Nah, ternyata kategorinya yang ini belum ada apa? Oke, ini kritik seni, kesejahteraan sosial, sama jurnalistik. Nah, kita bisa add to menu. Oke. Nah, jadi defaultnya ini harusnya kesejahteraan sosial nggak ada ya. Nggak apa lah. Nah, kalau menunya cuma gini aja, maka pada saat kita cek di sini, nah dia munculnya kayak gini. Mungkin nggak enak ya, mungkin bagusnya itu kita tampilkan di dalamnya ini. Gitu. Jadi mungkin ini bukan blog, nanti kita rename aja ini jadi rubrik. Lalu kita masukkan ke dalamnya. Nah, jadi kayak gini. Jadi kita perlu tahu menu mana yang kita inginkan gitu ya. Ini ngedragnya juga perlu kesabaran luar biasa. Oke, karena selip dikit nggak. Oke. Nah, kalau ini udah di save, maka maka kita jadi kayak gini. Untuk ngetes bener nggak nih rubrik kesejahteraan sosial, pas kita klik munculnya ini tadi ya. Karena kebetulan tadi aku postingnya di kesejahteraan sosial. Oke. Nah, ini baru menunya doang. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini udah clear sih. Udah clear. As long as I have the video ya, nanti aku akan flashback lagi. Oke. Nah, terus di sini ada sosial media. Betul, sosial medianya udah ada belum? Sosial medianya belum bikin. Belum ada. Ya udah. Saya harus segera dibikin nih ya, siap. Oke, jadi nanti kita ngeditnya masuk ke customize lagi. Saya ingatku memang di sini ya. Jadi di header, lalu primary header ya. Itu akan ada, di mana ya dia masukinnya ya? Sosial media. Oh ini nih. Oh,
Jadi di customize widget ya. Jadi masuknya, ini sebenarnya kalau kita bingung ini menu yang mana, jadi di hover aja nanti dia akan muncul apa? Ya inilah biru-biru pensil. Kita tinggal klik dia akan otomatis masuk ke menu yang diinginkan. Jadi ternyata kalau dari menu manual gitu ya, kita masuk ke widget, habis itu masuk ke header. Nah, di sini nih. Jadi social profile-nya bisa di set. Nah, ini contohnya. Kalau ada Pinterest nanti linknya bisa dimasukin di sini, terus IG misalnya atau yang lain nanti kita ya ada beberapa pilihan icon lah yang bisa ditambahin di sini, gitu ya, untuk sosial media di sini. Setidaknya pakai layout yang ini ya. Jadi masih lebih oke dari layout yang ini kita customize-nya gimana. Oke. Nah kalau yang ini udah, maka mungkin terakhir sebelum ke situ ini ya, footer. Jadi header, footer, karena header dan footer itu semua halaman itu tampil. Jadi kalau yang footernya ini bisa, ini defaultnya udah ini, menurutku ya baik-baik aja. Kalau mau dijadiin bahasa Indonesia tinggal diedit. Terus yang di bawah sini juga ada menu ya. Jadi menunya footer menu. Jadi footer menu ini cara ngeditnya mirip dengan menu yang tadi. Cuma di sini adalah home, rubrik, kontak. Menurutku udah lumayan lah. Untuk saat ini sudah cukup gitu ya. Tinggal halaman utama. Ini kan masih template. Oke. Gimana mengeditnya? Jadi aku akan kembali dulu ke dashboard utama. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa, ada dua cara untuk mengedit page. Pertama, kita bisa lewat dashboard, klik page. Habis itu, kalau ada page yang ingin diedit, sebenarnya tadi page-nya adalah home ini. Kita bisa klik edit with Elementor. Nah, jadi ada dua jenis layout sebenarnya. Jadi ada layout yang biasa. Jadi kalau layout biasa itu tulisannya cuma edit. Jadi contoh nih, kalau misalnya layout biasa itu, nah layout biasa itu biasanya lebih digunakan untuk artikel ya, untuk artikel atau tulisan. Nah, jadi karena dia nggak butuh istilahnya layout yang aneh-aneh gitu ya. Dia kurang fleksibel tapi dia cepat dan bisa diedit di mobile. Jadi login yang tadi Lia dapetin, nanti teman-teman juga silahkan download aplikasi WordPress ya di App Store maupun di Play Store. Itu nanti bisa login di situ dan ya masukin username password. Aplikasi nanti bisa apa Mas namanya? namanya WordPress. Aku tulis Sorry. aku tulis di chat deh Okay. kata-katanya ya. Kalau lupa namanya mungkin di halaman dashboard ini ada kok kata namanya apa. Nah ini WordPress. WordPress ya. Oke. Gitu. Iya, WordPress. Nah, Oke. tinggal cari di Play Store itu ada, nanti bisa login. Kalau kesulitan tinggal bilang aku. Nanti bisa ngedit langsung di mobile. Misalnya lagi di tengah jalan gitu ya, atau lagi tidur atau lagi di mana gitu ya. Di tempat yang ada air mancurnya, lagi kepikiran gitu kan. Nah, bisa langsung edit di situ dan nggak harus publish, jadi bisa save draft dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ide, langsung aja di save draft di situ. Nanti pas ada waktu lain, itu draftnya bisa diedit sampai akhirnya publish. Gitu ya. Nah, jadi langsung di sini, nanti akan langsung masuk di server. Nggak perlu dipindah-pindahin, nggak perlu copas langsung. Oke. Nah, jadi ngeditnya bisa di page tadi. Yang pertama layout yang biasa, kayak buat artikel. Nah, yang kedua adalah layout yang pakai Elementor, jadi tulisannya edit with Elementor. Ini adalah layout yang kayak untuk halaman-halaman utama. Jadi dia bisa fleksibel, bloknya ditaruh di mana, terus misalnya nanti dikasih konten-konten yang dinamis kayak gitu ya. Misalnya kamu mau nambahin feed dari Instagram gitu ya, feed dari Instagram mau dimasukin di situ itu bisa. Mau nambahin feed dari YouTube misalnya itu bisa ya. Itu next-nya gitu ya. Tapi dia yang lebih canggih lah, dia yang lebih canggih. Nah, ini adalah default dari sana. Dan sebenarnya default ini itu kita bisa ambil template-nya. Jadi ini setiap blok di ini kalau aku tambah klik di sini ya, add section.
di sini ada pilihannya yang kita bisa ambil dari template maupun kita bisa ambil dari daftar widget yang di sebelah kiri ini. Gitu ya. Nah, kalau kita ngambil dari widget sebelah sini, berarti kita menyusunnya satu-satu gitu ya, batu bata. Tapi kalau kita klik yang ini, yang starter template ini, maka this is basically kita bisa ngimport entah satu page atau satu blok yang udah ada layoutnya gitu ya. Jadi contohnya kayak yang ini itu sebenarnya aku ngambilnya dari sini nih. Jadi ngambil template-nya tuh sendiri. Nah ini, ya bener ya. Jadi ini tinggal klik import template maka jadi ini gitu ya. Magic gitu ya. Tapi kita bisa pakai template-template yang lain. Oke. Tapi kita juga bisa ngambil per blok gitu ya. Jadi misalnya nih aku nggak mau satu halaman. Aku cuman butuh misalnya bagian hero-nya doang nih, heading. Aku butuh heading-nya doang misalnya. Oh, kalau misalnya aku mau nambahin quote gimana ya? Oke. Jadi daripada kita ngedesain sendiri quote-nya gitu ya, font-fontnya atau apa, kita bisa import habis itu. Contoh ya misalnya aku mau nambahin quote, misalnya quote dari seseorang yang terkenal atau apa, aku bisa import. Nah, nanti dia masuk di sini. Nah, ini tinggal gambarnya mau diedit, tulisannya diedit atau apa, fontnya diedit. Tapi setidaknya kan kita nggak repot yang menyusun blok-bloknya inilah. Karena kalau harus sendirian kan harus nyusun sendiri. Gitu. Oke, itu contohnya. Nah, untuk saat ini, karena ini biar cepat, biar langsung selesai, yang sebelumnya ada, ini akan aku hapus aja. Jadi aku nggak merasa kehilangan ini dihapus. Karena toh ini juga, kalau mau dimunculin lagi, ada template-nya. Gitu ya. Testimonial, oke. Oke, bla bla bla. Right. Oke. Contact us. Oke. Ulang ya. Nah, lalu oke, ini udah habis, sudah cukup bersih. Contact me mungkin nggak apa-apa lah ya. Jadi kontak kami, misalnya ingin menjadi penulis gitu ya, ingin menulis di Ruang Wacana. Oke, apa ya kata-katanya ya? Oke, tuangkan aspirasimu. Oke, pemikiran kamu di Ruang Wacana. Yeay. Oh. Ya, sehingga Yeah. ini kamu edit sendiri lah ya. Oke, kontak kami. Nanti dia akan masuk ke halaman kontak yang ya mungkin nanti nggak saat ini gitu ya, tapi later lah, later. Nah, jadi aku kasih edit sini, terus nanti kalau diklik akan masuk ke halaman contact me. Oke, nah, ini akan saya update. Nah, kalau udah diupdate, maka dia akan ya, jadi bersih ya. Di sini tinggal kontak habis tapi. Nah, pertanyaannya, loh kok habis terus kan kita mau nampil ini rubrik terbaru nih. Oke. Nah, inilah step, habis itu harusnya udah selesai. Nah, kita bisa cek di sini. Ini ada widget yang namanya posts. Ya. Jadi aku akan pakai widget yang post. Ini ada yang dari OEI. Ini plugin yang kita punya buat Ultimate Add-ons Elementor namanya. Oke, ini juga udah aku install. Jadi aku masukin di sini postnya. Jadi widgetnya sebenarnya banyak banget ya pilihannya ya. Jadi pilihan widget di sini ada banyak. Bisa ditambahin lagi sih. Tapi untuk nanti kalau misalnya ada widget yang dibutuhkan, yang belum ada di sini, ya tinggal tanya aja gitu ya. Nah, akan muncul post di sini gitu ya. Nah, ini ada yang sudah ada, nanti akan aku hide atau aku hapus aja biar nggak mengganggu. Nah, ini juga bisa kita customize. Jadi ini ada skinnya, bisa diganti. Misalnya mau model event, tampilannya kayak gini, beda dikit ya. Terus mau atau model card, ya. Jadi stylenya agak bisa diubah atau creative fit. Jadinya kayak gini.
Ini mungkin lebih cocok kalau buat tulisan ya. Tapi up to you nih. Atau model kayak gini. Nah ini kayak the creative, the conversation. Ya, the Oh iya. conversation kayak gini ya. Ya, ini nanti mungkin. Tapi makanya kalau nggak ada postnya, kan nggak kebayang nih. Jadi kayak gini. Jadi perlu Iya, ada benar. beberapa post biar dia kebayang. Karena kalau postnya cuma satu, yang ini nggak tampil, kosong jadinya. Jadi nggak tahu apa bedanya. Oke, ini kayak the conversation. Atau jangan-jangan the conversation pakai ini lagi. Bisa jadi. Ini sebenarnya ada banyak custom lain yang bisa diedit. Contoh misalnya nih, apakah nampilin taxonomy badge dan lain-lain itu ada di sini bisa. Contoh ini di sini ada contoh soal. Misalnya aku bisa masuk di sini tag aja. Nah di sini tagnya jadi Badrika Sagra. Nah, silahkan. Nanti pengennya gimana gitu ya. Oke. Terus udah anggap aja ini ya. Nah, nanti bisa diedit sendiri, update. I would say this is basically done ya. Refresh. Udah deh, tampil diklik masuk halaman yang tadi, kontak kami. Gitu. Nah sekarang ya udah tulisan-tulisannya bisa mulai dimasukkan. Ini juga kalau di mobile juga tampilannya akan tetap lumayan rapi ya. Cuman ini kalau ada yang bikin aku agak gatel tuh warna. Aku customize lagi. Ini kenapa warnanya kok ungu ya? Bukan ungu. Nah ini bisa, jadi kita bisa klik customize yang di atas tadi. Tapi wajar kali ya mungkin karena template awalnya dari fashion, tapi itu hanya template awal bisa di custom sendiri. Setidaknya daripada awalnya itu kosongan jadi nggak tahu. Nah kita bisa masuk ke global colors, base colors. Nah ini text color. Oke, ini aku balikin aja jadi hitam aja biar standar. Oke, ini tapi kayaknya, nah warnanya hitam standar. Oke, that's it. Warna-warnanya juga bisa diganti ya. Ini kayaknya kalau theme color dan lain-lain bisa sih. Oh, sama ini background yang ini ya. Kenapa masih si Mbak ini? Masih si Mbak. Mungkin agak cocok ya, lebih ke biru kali ya. Oh, bukan yang itu berarti warnanya. Kayaknya perlu cari tempat lain. Oh, ini. Harus nyari tempatnya dia ngeditnya di mana. Ntar. Tapi ya ini basic. warnanya oke. Kenapa? Kalian warnanya warna apa? yang tadi oke. Oh, warnanya tadi aja oke. Oh, ya udah kalau yang warna tadi. Bukan yang warna agak kehitaman tadi. Warna agak kehitaman. Ini nih, sebelumnya. Mana? Ya ini nih. Ini oke, Mas. Nggak tahu sih, ntar mungkin kita edit lagi. Oke, oh agak oke. Ya udah. Ya bisa diedit sendiri ya. Bentar. Bisa. Publish dulu. Bisa diedit dulu. Jadi template itu bukan patokan ya. Semua bisa di custom sendiri sesuai keinginan. Oh ya, tinggal yang kontak kami tadi. Ini ketinggalan. Nah, jadi ini dia punya oke. Jadi ini yang menurutku cukup perlu pembiasaan ya, karena dia punya konsep section. Nah, yang ini satu section. Terus di dalam section itu bisa punya innernya. Jadi kolom namanya. Ini satu kolom. Terus di dalam kolom itu baru ada elemennya. Jadi yang mau ngedit yang mana itu harus jeli yang diklik yang mana. Gitu. Tapi nanti kalau ada yang bingung ya tinggal nanya aja. Nah, jadi kayak gini, background ini itu nggak bisa misalnya diklik di sini gitu ya, terus dicari. Mana background-nya gitu ya, nggak ada gitu ya. Karena ternyata background ini adalah punyanya si dia. Nah, dia ukurannya segini. Di sini kelihatan pas kita klik style. Nah, ini nih si Mbaknya. Oke, ini akan aku coba cari mungkin writing deh yang agak sesuai dengan tema kali ini ya. Oke, pilih salah satu nih, yang mana nih? Salah satu ya. Mungkin agak ke bawah, Mas. Agak ke bawah lagi, oke. Ada lagi?
Sorry, ke atas. Ini nih boleh nih yang ada gambar apa namanya? Ini nih yang ada kacamata terus Ini? buku, foto ya. Sementara itu dulu deh. Ya, nanti bisa diganti ya. Tapi sedianya lebih mending daripada si Mbak tadi. Nggak nyambung. Iya, benar. Gitu. Oke. Update deh di sini. Mantap. Udah, maka kayaknya aku langsung ke depan aja dah. Sip, that's it. This is your website. Ada ini kalau misalnya udah ada post yang lainnya ya, berarti kalau udah ada 3 tulisan lagi, ini bisa di-delete. Ya ini bisa di-delete juga gitu ya. Karena ini cuma contoh aja. Kontak kami, bla bla bla. Putar. Udah deh. Gimana? Siap. Ini udah mending banget dari sebelumnya. Nggak tahu ya, mungkin karena aku nggak ngerti sama sekali gimana caranya bikin website. Kemarin buta banget gitu, Mas. Terus Mas Hendy kan tadi tanya tentang cPanel kan? Nah, itu untuk apa? cPanel perlu untuk, itu tuh untuk apa? Ya, pertama ini kan nggak HTTPS ya. Jadi, nah, jadi untuk manage domain dan lainnya, nah ini kan dia masih not secure nih di sini, gitu kan. Jadi perlu nyeting domainnya, terus ini udah termasuk email ya? Ini termasuk email gimana maksudnya? Oh, belum. Kita belum bikin emailnya Ruang Wacana. Ya, jadi maksudnya yang termasuk email itu kayak email misalnya dilan@ruangwacana.id gitu loh. Nah, jadi bisa punya email yang khusus untuk itu. Oh, I see. Belum. Kita belum Ya. kayak gitu. Nah, kalau mau itu juga bisa. Jadi punya akses, perlu akses ke domainnya. Dan kalaupun misalnya gini, oke, kalaupun aku nggak dapat akses, minimal kalian bertiga harus punya aksesnya gitu ya, sebagai founder dari komunitas Ruang Wacana ini. Gitu. Karena ya itu tadi yang aku bilang, kalau beli rumah bukan cuma butuh kunci gemboknya doang, tapi juga harus ada sertifikat hak milik. Karena itu yang kendalinya di situ gitu. Kalau enggak nanti kalau domainnya expired atau gimana, kehilangan akses ke websitenya, kan aneh tuh gitu kan. Nah, istilahnya kalian nggak punya bukti kalau pemilik dari website ini gitu loh. Ini punya kita. Kan nggak bisa tuh. Misalnya kita punya rumah terus kita datang ke kantor Badan Pertanahan Negara apa sih? Ya pokoknya badan tanah itu. Ini aku punya kunci rumahnya gitu. Nggak bisa. Udah ada sertifikatnya. Iya, buktinya apa kalau kamu punya ini. Jadi kalau ada apa-apa sesuatu. Nggak bisa ngeklaim gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya kenapa pas dibuka belum muncul. Kalau belum muncul mungkin sarannya coba di-refresh. Di-refresh atau kalau enggak browsernya di-close, di-open lagi. Tapi ini udah kok. Udah update gitu ya logonya. Itu kemungkinan karena ke-cache aja di browsernya. Nah, terus pertanyaannya tentang Google. Apakah ini udah muncul di Google? Muncul di Google itu butuh waktu. Tapi yang jelas ini pluginnya udah terinstall, udah ada. Jadi kamu bisa posting itu di sosial media, link ini gitu ya. Misalnya kamu bisa posting di Twitter atau di Facebook gitu ya. Masukin link Ruang Wacana itu, nanti basically Google akan tahu bahwa kamu punya website ini, ya. Jadi perlu di perlu di start dari pernah tahu cara orang nyalain mesin kompresor ban gitu nggak sih? Nah itu kan kayak dia harus diputar dulu, harus di starter dulu kan. Nah itu sarannya kalau misalnya di awal dibantu dulu websitenya dengan dipublish di masing-masing sosial media yang kalian sudah punya, karena Google udah kenal sama mereka gitu ya pada saat itu. Iya benar-benar. Ya masing-masing dari semua founder publikasi. Sekali aja cukup. Kalau misalnya setiap kali posting publish juga lebih bagus lagi gitu. LinkedIn itu keren banget. Jadi yang udah dipost di sini di LinkedIn bisa di post ulang gitu ya.
di post linknya kan bisa. Itu akan lebih cepat dia masuk di Google dan naik rankingnya juga. Nah, selain itu nanti juga ada tools kayak Google Analytics, Google Search Console, tapi itu nanti. Kalau untuk sekarang, kamu posting di sosial media masing-masing, itu udah oke, the best. Gitu. Kita cek aja, bener nggak bahwa itu sudah ada gitu ya. Oke, masih belum nol ya. Tapi nanti bakal ada kok. Gitu. Siap. Setelah beberapa Jadi lama. karena belum muncul di Google itu karena emang kita belum pernah nampilin ini di mana-mana gitu ya? Betul. Belum pernah. Oke. Betul, dan nanti Google juga punya algoritma yang sangat-sangat kompleks gitu ya. Mereka akan menilai seberapa worth it website ini untuk dimunculin di search page Google. Jadi bisa jadi dia udah terindeks, tapi posisinya posisi ke sekian miliar berapa gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau websitenya cuma gini doang, habis itu dibiarin gini doang selama 3 bulan, ya mungkin nggak akan kemana-mana. Tapi kalau ada postingan baru, kayak tadi rencananya 1 setiap minggu, berarti harusnya 3 ya setiap minggu orang jadinya. Iya. Maka itu Google akan tahu, oh ini website ini aktif ini, ada artikel baru gitu ya. Maka keaktifan dari sebuah website itu akan membuat skor dari yang dikasih oleh Google itu mulai naik. Kayak gitu. Apalagi pada saat artikel-artikel tadi juga di-sharing di Facebook, di Twitter, di Pinterest, di LinkedIn, kayak gitu ya. Itu akan keren. Menurutku ini karena sifatnya intelektual ya, maka LinkedIn sama Facebook itu sangat tepat. Gitu ya. LinkedIn sama Facebook itu sangat tepat. Twitter juga sebagian iya juga, karena ada beberapa yang melakukan discourse di Twitter. Kalau IG mungkin nggak terlalu, karena IG sama Pinterest itu setahuku mereka lebih ke visual. Jadi kalau ini kan medianya lebih ke tekstual, itu LinkedIn, Facebook itu lebih tepat. Ya Twitter itu lebih tepat. Gitu deh. Oke. BTW Mas Hendy, tampilan yang ada di laptopku sama tampilan yang ada di screen-nya Mas Hendy ini kenapa beda ya? Aku harus kemana nih? Misalkan biar sama. Kenapa beda? Oke. Kamu mau share screen kamu nggak? Oh boleh, berarti ini aku kayaknya harus pakai laptop coba. Nih. Login-nya, bentar ya. Karena ini aku pakai handphone. Oke. Ya. Nah ini adalah dashboard-nya. Ini dashboard-nya. Nah jadi kalau mau masuk ke webnya, itu lihat tuh alamatnya ruangwacana.it/wp-admin ya, /index.php. Nah itu adalah alamat untuk masuk ke dashboard. Nah kalau web utamanya, kamu bisa coba new tab. New tab, sorry. New tab ke ruangwacana.id. Tanpa ada belakangnya ya. Jadi jangan langsung di enter. Nah, cuman gitu doang. Coba. Nah, ini baru webnya. Jadi ada dashboard, lalu ada ini. Nah, dari sini bisa masuk ke dashboard, dari dashboard juga bisa masuk ke sini. Tapi kalau misalnya nggak pun, bisa langsung, bisa dicek dari alamat webnya. Oke, aku akan kasih tahu dari sini masuk ke dashboard gimana. Ya, dari sini masuk ke dashboard itu ada yang di bagian atas tuh. Ada yang di bagian atas. Nah, itu ruang wacana tuh, sebelah kanannya. Sebelah kanannya. Nah, itu ada menu dashboard. Nah, ada dashboard, Teams, widget, menu. Bisa diklik. Oke. Nah, dari sini bisa masuk ke webnya lagi. Klik yang tulisan ruang wacana yang di atas tadi. Itu kalau diklik, ya. Gitu. Jadi cuma untuk ngedit-ngedit segala macam itu di dashboard atau di sini? Di dashboard. Tapi ada juga shortcut gitu ya, untuk kita bisa mengedit dari tampilan sini. Misalnya contoh nih, kamu buka itu yang perwakilan MI85 itu coba. Contohnya gitu ya. Mau buka. Nah, terus oke, anggap aja kamu mau mengedit ini. Nah, di atas itu ada tulisannya itu edit post. Jadi ada shortcut nih di atas. Bar yang atas yang hitam, bar hitam di atas itu aku menyebutnya admin bar.
Nah, itu kan ada Oh, ini customize. edit. Nah, ada edit post. Gitu. Uh-huh. Coba aja diklik. Jadi itu adalah shortcut sebenarnya, karena biasanya kalau kita mau edit post, kita kan masuk ke dashboard, habis itu diklik post, habis itu postnya mana, habis itu kita klik edit. Nah, tapi kita juga bisa dari websitenya, ya udah di situ ada menunya untuk edit post, langsung kita edit kalau ada yang kurang atau apa gitu ya. Oke, ini kenapa lama? Perasaan di aku cepet, jadi kesalahan sepertinya ada koneksi internet Anda. Kayaknya koneksi internet tuh nih parah. Oke. Oke. Oh ya, visit site ini. Masih nggak selesai. Masih loading. Nah, ini Mas Hendy, nah di sebelah sini, ini kemarin yang aku mau edit. Ini kan, ini kan fotonya belum muncul. Oke. Ya, jadi nanti akan ada step lagi. Itu perlu install plugin. Jadi mungkin next meeting aja deh. Gitu. Aduh, Mas Hendy, makasih banyak Mas ya, maafin kita banget iya. Mas, repotin. Itu memang salah satu keanehan dari WordPress itu tidak semudah yang dibayangkan gitu. Ya, edit profile aja ada install plugin, beneran sih. Gitu. Makanya kan ini kemarin aku coba ini kan ganti foto profile ini kan, edit my profile, terus di emang nggak ada. Nah itu serumit ini ya, nggak kayak mengganti foto profile. Memang nggak ada, dan bukan lewat situ, artinya. Dan bukan lewat situ. Ya, nanti akan aku kasih tahu. Intinya ini kan kamu masih login pakai yang akun admin awal. Ini mungkin coba di-refresh deh, siapa tahu lebih berfungsi. Tapi intinya ini kan kamu masih pakai akun admin yang awal. Nanti kamu coba login pakai akun Lia yang udah disediain. Nanti kamu coba bikin akun buat Dilan dan Nabila. Mereka bisa login. Nanti aku kasih tahu gimana cara ngedit profil dan kawan-kawannya. Sama nampilin profil di bawah artikelnya gitu kan. Itu kan nanti kan juga perlu ada tuh biar tahu profil penulis gitu kan. Ya ada narsisnya dikit lah. Iya, siap. Gitu. Nih, coba. Ini udah muncul nih. Ya, ini coba, aku close aja. Bisa. Cobalah, coba diedit di situ. Oh, oke. Oh, jadi ini udah bisa ya, Mas ya? Coba diedit pakai. Coba diedit ya. Apa ya? Ini buat nambahin gambar atau apa bisa ya. Jadi itu ada tombol plusnya, nanti bisa nambahin gambar and everything. Oh, ini yang ini ya? Ini untuk nambah gambarnya ya? Enggak, jadi coba klik tombol plus yang di kiri atas. Tombol plus kiri atas. Nah, nah itu kan bisa nambahin paragraf, image, nambahin audio. YouTube juga bisa kalau misalnya mau masukin YouTube di dalamnya situ. Misalnya kita lagi ngebahas sebuah berita gitu kan dari YouTube. Ya udah, YouTube-nya bisa langsung ditaruh di situ, habis itu dibahas. Ternyata berita ini begini gitu kan. Gitu. Jadi karena ini medianya adalah media hypertext ya, jadi kan dinamis tuh, nggak melulu hanya tulisan aja. Dan itu juga bagus sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita selang-seling ya, ada tulisan, ada gambar, ilustrasi, ada video, tuh rankingnya dari Google bagus. Itu karena aku melihatnya kan bukan hanya dari sisi isi tulisannya yang dibaca sama orang, tapi gimana search engine dan para algoritma AI itu ya ngelihat sebuah web. Tapi benar kan, kalau misalnya aku lagi ngebahas nih, misalnya aku lagi baca artikel tentang keputusan DPR atau tentang COVID atau apa, ya pas baca itu aku pengen tahu yang mana sih rapat DPR sebelah mana yang aku pengen langsung play videonya di situ gitu. Jadi pas aku play, oh yang ini gitu ya. Setelah itu lanjutnya baru aku baca gitu kan pembahasan tentang kejadian tadi. Gitu. Misalnya di situ ada demonstrasi atau apa, ya sekalian aja di artikel itu ada berita demonstrasinya kan, biar aku tahu. Aku sebagai pembaca gitu ya, itu akan lebih menarik gitu dibandingkan cuma sekedar tulisan terus bilang, Anda tahu kan kemarin barusan ada demonstrasi yang mana? tunjukin gitu. Iya betul. Oke. Coba silahkan diedit.
biar tahu Coba hasilnya gimana. edit ya. Boleh judul, boleh isi atau apa. Oke, program title apa ya? Coba deh ini aku masukin judul tesisku aja sementara ya Mas ya. Boleh. Boleh. Just testing. Sorry. Udah misalkan misalkan gini. Boleh. Ini tuh yang atas ini apa nih? Merupakan apa nih? Enggak, ini bagian. kalau udah judul ya udah bawahnya adalah ya isinya gitu, isi artikelnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian butuh, tapi itu coba diklik apa namanya? Ini pada saat kita tambah itu kan ada tambah plusnya ya, yang agak muncul pas filter. Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya ada beberapa jenis bloknya. Jadi ada kayak contoh quote deh, coba klik quote. Quote. Nah, itu kan nanti bentuknya jadi beda gitu kan. Kayak gitu. Oh iya ya, bener. Oke deh, ini ntar aku coba utek-utek lagi sendiri. Yang ini sama anak-anak. Oke. Nah, ini coba sekalian ditulis aja quote-nya. Apa kayak gitu ya. Quote-nya random aja juga nggak apa-apa. Quote diri sendiri aja deh. Quote dari Lia. Quote dari aku ya. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Bentar. Kok jadi hilang padahal aku suka baca quote-quote. Kenapa sekarang nyontek boleh ya Mas ya? Boleh. Quotes apa ya? Wait. Tulis saja. Badrika Sagrahaku. Oh iya benar. Ini deh. BH ya. Badrika Sagraha. Sorry. Oh my God. Sagraha bergema. Bermakna untuk bangsa. Oh my God. Oke, ini misalkan. Terus bawahnya dong, nama autornya dong, bawahnya itu dong. Nama autornya ya. Itu bawahnya itu. Kan ada klik tuh. Ini. Enggak, yang bawahnya itu ada tulisan yang kecil. Lina Amalia, gitu misalkan. Oke, ya sip. Coba ya diupdate. Terus aku ke bawah. Boleh, silakan. Oh, tunggu Mas. Ini kayaknya kelebihan space. Oh gitu. Jadi ada beda ininya di sini ya. Ngeliatin kalau ini code. Baik. Oke. Nah, coba bisa diupdate. Nanti dicek tampilannya kayak apa. Update-nya ini. Update. Oke, nah itu muncul kan post updated. Bisa diklik view post. Nah, untuk melihat di webnya. Nah, fotonya masih yang tadi. Oke. Udah berubah. Oh iya, baik. Siap. Oke Mas. Jadi setidaknya dari sini aku udah bisa tahu caranya ngepost ya. Jadi kalau cara ngepost yang tadi ya, itu ya di atas ada bar yang plus new yang sebelah kiri. Nah itu jadi new post. Ya klik aja. Kalau tadi kan ngedit yang udah ada. Kalau ini beneran bikin post baru, ini kan kosong. Itu silahkan. Baik. Ada title, body. Nah di sebelah kanan itu ada kategori sama teks sama feature image yang aku tadi sebutin. Nah yang bawah agak bawahnya. Nah itu kategoris, coba aja diklik biar kebuka. Ada kategoris, ada teks, ada feature image. Nah, tinggal pilih. Oh iya, misalkan jurnalistik gitu ya. Kalau teksnya yang di bawahnya
bawahnya persis. Tag, Nah, itu ada tag. tagline. Teks itu lebih kayak hashtag gitu. Jadi keyword. Kalau di paper, kalau di paper itu keywords. Keywords ya. Di bawahnya abstrak. Ya benar-benar di bawahnya dulu ya ampun. Jadi ngetes. Kayaknya kalau dikasih tahu kayak gitu malah bisa gitu ya. Kalau orang akademis tuh, apa sih tag itu loh bawahnya abstrak. Oh iya gitu ya. Kalau orang awam malah nggak ngerti. Kata kunci gitu. Dan di Ya, teks ini kunci. Perlu ada ini ya, perlu ada pagar ya, perlu ada. Nggak perlu, langsung aja. Coba ketik aja dan bisa multi kata ya. Misalnya kerja sama atau 2 kata pun juga bisa. Ya udah Mbak. Nah kayak gitu kan berarti Kasagraha. Terus kalau udah selesai satu frasa terus di enter. Terus habis itu apalagi kayak gitu. Gitu. Itu juga bagus buat SEO gitu ya. Jadi ya gitu. Menurutku kalau ruang wacana jadi tag mendingan terpisah sih, ruang wacana, spasi wacana. Karena di sini tagnya nggak harus nyambung ya, nggak harus nyambung. Jadi bisa pakai spasi, habis itu nanti diketik pencet enter. Jadi ini penting karena dari situ Google akan tahu ini kata-kata kunci utama di web ini itu ngebahas apa aja sih, gitu. Oke. Terus habis itu di bawahnya ada feature image yang tadi aku bilang. Nah, itu bisa di-set. Ini juga penting banget buat di-set. Nah, itu kita bisa upload, kita juga bisa nambahin. Oke, tapi kayaknya yang nambahin belum tampil. Nanti kayaknya perlu logout terus login lagi deh sebagai apa? Sebagai yang lihat. Iya, oke. Siap. Gitu deh. Sebagai tapi inti username-ku tadi ya. Iya, tapi bisa ngupload gambar sendiri ya kalau mau. Tapi kalau enggak minimal adalah apa gitu. Kalau kesulitan di sini tinggal bilang aja nanti. Oke, siap-siap Mas. Ini bisa aku close. Oke. Gitu deh. Oke deh Mas. Oke, ntar mungkin aku pelajari lagi dari videonya Mas Hendy tadi. Aku coba lihat lagi. Oke. Ntar aku utuk-utuk lagi nih yang di ininya. Oke, yaudah kalau udah silahkan ditutup. Mas Hendy makasih banyak loh Mas Hendy ya. Ya ampun, makasih banyak. Ini ntar kalau misalkan Mas Hendy kirim videonya ke aku bisa share ke anak-anak nggak? Bisa, karena ini nanti aku publish-nya juga di YouTube channel aku kok. Jadi kamu tinggal kirim linknya aja. Oh, baik. Siap. Iya. Ini juga. Jadi lagi gimana? Mas Hendy YouTube channel tentang apa? Jadi YouTube channel aku itu konsepnya adalah digital transformation buat social enterprise. Gitu. Jadi social enterprise itu kalau misalnya hanya sekedar digital transformation untuk perusahaan umum, gitu aku lihat udah banyak banget. Tapi kalau yang berfokus pada social enterprise, jadi baik itu perusahaan maupun non-profit maupun komunitas gerakan yang sifatnya non-profit gitu ya, untuk lebih ke social impact dan social good, itu kan masih jarang gitu yang ngebahas gitu. Jadi gimana caranya misalnya bikin website buat jualan atau apa, udah banyak gitu, marketing buat itu. Tapi gimana caranya misalnya bikin website ataupun kampanye digital untuk mempromosikan sebuah social good, sebuah cause, sebuah gerakan. Misalnya gerakan peduli lingkungan, gerakan peduli anak-anak, peduli kesehatan, peduli politik mungkin ya. Itu kan pendekatannya beda dengan kalau kita jualan barang atau jualan tas, jualan fashion gitu. Itu yang belum dibahas dan itu yang sedang aku lakukan ya. Termasuk ini gitu ya. Jadi ini salah satu, makanya ini salah satu bagian dari konten yang aku mau share. Oke, kalau misalnya kamu punya sebuah gerakan atau komunitas, terus kamu punya website, kamu udah beli nih domainnya, gimana sih cara ngeditnya? Ya udah, sekalian aku ngasih tahu ke Lia, ini aku rekam, aku habis di sana, siapa tahu ada orang-orang yang membutuhkan informasi ini, dia bisa lihat, oh gitu caranya ngedit menunya, ngedit sidebar-nya dan lain-lain. Karena kebetulan yang kemarin juga kalian juga kesulitan kan? Mungkin salah satunya karena kesulitan banget. belum ada. Karena memang sebenarnya coba yang tadi aku bilang
itu sebenarnya mudah atau susah? Yang nggak tahu aku yang mudah. Sebenarnya mudah, tapi nggak tahu di Mudah ya. mana kan? Tapi nggak tahu di mana, makanya itu Iya, blind banget. nggak tahu tempatnya di mana. Sama kayak misalnya kamu mau datang ke rumah teman kamu gitu ya, tapi kamu nggak tahu alamatnya, terus di situ nggak ada orang yang ditanya-tanya gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya kamu nyampe di sana itu udah, oh tinggal situ, belok kiri dikit 50 meter udah nyampe gitu ya. Jadi bukan susah, tapi ini mana rumahnya gitu ya. Tapi begitu ada yang ngasih tahu, pasti nyampe. Itu yang aku harapkan itu bisa membantu. Jadi nanti ada hal-hal lain, termasuk tadi sebenarnya aku sudah melakukan yang sama walaupun belum aku publish, itu tentang Pasuruan Youth Forum. Jadi dia mereka non-profit di Pasuruan, dan oke, gimana nih bikin websitenya. Tapi websitenya bahkan administrasinya belum ada. Aku bilang, sebelum ke sana, karena sudah dalam bentuk yayasan, didaftarin dulu yayasannya ke Teksup. Tujuannya buat apa? Kalau ada verifikasi dari situ, maka biaya yang dikeluarkan bukan lagi 1 juta something gitu ya untuk awal. Bisa hanya sekitar 200.000 sekian gitu untuk domain termasuk hosting dan kawan-kawannya. Karena pada saat kita sebagai non-profit itu sebenarnya banyak entitas-entitas baik itu non-profit maupun perusahaan yang memberikan dalam tanda kutip diskon khusus buat non-profit. Jadi perlakuannya lebih spesial gitu ya dibandingkan perusahaan gitu. Jadi saya bilang manfaatin aja dulu, karena kalau kamu punya budget 1 juta, mendingan budget 1 jutanya buat yang lain, buat program kayak buat konsumsi gitu ya. Ya, benar. Daripada buat beli server, karena tuh beberapa bulan awal, jadi nanti ada diskon 6 bulan pertama gitu ya, itu bisa free. Terus kayak tadi email hosting dan segala macam itu bahkan bisa free ya. Email hosting, terus cloud, jadi bisa simpen dokumen, bisa spreadsheet, dan lain-lain itu bisa free. Dan itu nggak tersedia kalau kita adalah pelanggan komersial. Ya, benar-benar. Wah, oke. Berarti ini dapat banyak banget nih dari Mas Hendy. Ya masih itu tadi, kalau yang buat ruang wacana ya tadi untuk menyusun website di awal. Nanti setelah itu sudah ada isinya, oke nanti next step-nya gimana nih, kayak tadi misalnya mau ngedit profil gimana, bisa, tapi coba aja dulu posting yang artikelnya dulu. Jadi step by step. Step by step, oke, siap Mas. Oke. Karena kapasitasku juga nggak banyak sebenarnya. Oke. Kapasitasnya kapasitas mencurahkan tulisan dan teori kritik ya. Iya, belum. Ini aja nulis masih PR lagi nih. Sendiri minggu depan harus ada yang dipublish. Oke. Ya udah deh, terima kasih banyak Mas Hendy. Tadi maunya 1,5 jam, akhirnya kita bisa 1 jam setengah. Ya. Aduh. Kan tadi ngegosipin seseorang itu yang bikin lama. Yang tidak direkam. Oh, itu tadi nggak direkam kan tadi kan? Nggak direkam. Out of the record ya? Out of the record gitu ya. Jadi itu adalah pembahasan gitu ya, pembahasan kritik gitu ya, kritik seni yang tidak masuk dalam recording. Baik. Oke deh, makasih banyak Mas Hendy. Ntar di-share aja link di YouTube-nya. Ntar biar aku kalau belajar lihat di YouTube. Oke, siap. Ya deh. Thank you Mas Hendy. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.